Rumus yes no question, kalimat tanya yang jawabannya berupa ya atau tidak. Komponen kalimatnya yes no question dapat dibuat dengan mengubah declarative sentence atau statement kalimat pernyataan. Hal yang pertama yang harus diketahui itu yang mana subjek, main verb atau verbnya tidak diikuti oleh verb manapun, dan auxiliary verb baik ada primary auxiliary maupun modal auxiliary. Penjelasan singkatnya seperti ini. Jadi perhatikan semua subjeknya. Subjek itu bisa berupa noun atau pronoun yang merupakan pelaku dari aksi. Bisa tunggal, bisa jamak, bisa tidak bisa dihitung. Contohnya nama orang Tata, Men atau Reni, itu juga bisa ya, cewek cowok. I, they untuk pronoun. Main verb itu adalah kata kerja setelah subjek dan tidak diikuti oleh kata kerja yang lain atau kata kerja yang paling belakang sendiri. Nah, bisa jadi dia berdiri sendiri atau diawali kata kerja bantu. Contohnya ada is, am, are, have, touch, write, dan lain sebagainya. Juga ada helping verb yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu si kata kerja bantu yang letaknya di depan kata kerjanya atau namanya auxiliary. Dibagi dua untuk auxiliary, ada primary auxiliary, ada modal auxiliary. Primary auxiliary itu kata kerja bantu yang tidak bermakna, sedangkan modal auxiliary kata kerja bantu yang bermakna. Kata kerja bantu yang tidak bermakna atau primary auxiliary contohnya ada is, am, are, was, were, been, dan lain sebagainya. Have, has, had, do, does, did. Mereka tidak mempunyai makna, hanya mempunyai fungsi sebagai pembantu main verbnya. Terus ada modal auxiliary yang mempunyai makna. Ada will, would, shall, should, can, could, might, must, ought to, had better, would rather, need, dare, atau persamaan dari mereka. Be to, be supposed to, be allowed to, be going to, be able to. Nah, semua itu adalah kata kerja bantu yang membantu keberadaan si kata kerja inti atau main verbnya. Nah, rumusnya sendiri, mengapa kita harus main subjek dan verbnya? Karena ada perpindahan subjek dan verbnya, atau kita harus memindahkan kata kerja bantu di depan subjeknya. Rumus positif dari yes no question sendiri, yang pertama, kalimat tidak memiliki helping verb. Nah, kalau tidak ada maka gunakan yang ada saja. Kebanyakan kita pakai is, am, are, was, were. Nah, kalau pakai ada itu langsung pindahkan. Jadi ada is, am, are, was, were, subjek terus diikuti komplement. Nah, ini sebenarnya yang non verbal ya. Atau main verbnya yang satu tapi kita harus memunculkan kata kerja bantu lain, yaitu primary auxiliary, yaitu do, does, did. Nah, di belakang tetap ada kata kerja yaitu verb 1. Nah, berarti ada dua kata kerja, do, does, did, di depan subjek. Subjeknya baru verb 1 atau verb intinya. Nah, kalau sudah ada helping verbnya atau sudah memiliki ya di dalam kalimat tersebut, untuk poin yang B, ketika memiliki satu helping verb ya hanya satu helping verb yang ditaruh depan. Nah, helping verbnya subjek terus main verbnya. Kalau lebih dari satu juga hanya satu, yang lainnya ditinggal di belakang subjek. Jadi bisa jadi kemungkinan seperti ini polanya, helping verb, subjek, helping verb lagi, baru main verbnya dan lain sebagainya. Contoh kalimat pernyataannya yaitu dia sudah mengemudi selama 1 jam. He has been driving for an hour. Nah, kata kerjanya kan has been driving. Ketika dijadikan yes no question atau kalimat yang jawabannya ya atau tidak saja, kalimat pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak saja, maka tinggal memindahkan has di depan he atau si subjek he tersebut. Jadi kalimatnya
he been driving for an hour. Nah, itu kan poin yang B yang kedua, ada helping verb has dan helping verb been, baru main verbnya driving. Nah, maknanya sudahkah dia mengemudi selama 1 jam? Kalimat pertanyaan yang kedua itu. Kalau negatif bagaimana? Sebenarnya sama saja dengan yang awal, hanya saja kita hanya menambahkan not. Nah, jika tidak memiliki helping verb, bisa dipisah notnya. Contoh untuk pakai do does ya, do does did, maka subjeknya setelah itu tambahkan not setelah subjek, lalu verb intinya. Kalau untuk pilihan kedua boleh juga digabung ke depan, jadi don't, doesn't, didn't, terus subjek verb satunya. Atau ketika main verbnya berupa be atau non verbal, sama sebenarnya langkahnya, is MR-nya taruh depan, subjek not. Nah, baru kata yang lainnya. Atau pilihan kedua disingkat ke depan, hanya saja untuk am plus not nggak bisa ya, nggak boleh. Am plus not pakai opsi yang pertama tadi, am subject not. Nah, yang lainnya boleh pakai opsi yang kedua, yaitu isn't, aren't, wasn't, weren't, subject baru complementnya. Nah, itu tadi jika tidak memiliki atau hanya memiliki main verb, satu main verb ya. Yang kedua, jika memiliki helping verb. Nah, kalau memiliki helping verb ya perhatikan helping verbnya ada berapa, kata kerja bantunya ada berapa. Kalau lebih dari satu, maka lainnya taruh belakang. Nah, kalau hanya satu ya yang satu ditaruh depan, baru disingkat. Nah, yang pertama ini yang lebih dari satu ya teman-teman, kebalik ini. Memiliki lebih dari satu helping verbnya, maka boleh disingkat, digabung dengan notnya. Yang pertama subjek terus helping verb dan verb yang lain di belakang. Setelah itu pilihan kedua boleh juga pakai helping verbnya ditaruh depan, subjek not, terus sisanya. Atau ketika helping verbnya hanya satu ya boleh digabung, atau notnya ditaruh belakang subjek juga. Contoh declarative sentence-nya, they are sleeping on the grass. Mereka sedang tidur di atas rumput. Nah, verbnya di sini kita translate pakai are sleeping, maka tinggal are-nya saja taruh depannya t-nya. Are they not sleeping on the grass? Pilihan pertama, atau digabung bisa sebenarnya, aren't they sleeping on the grass? Maknanya sama, yaitu apakah mereka tidak sedang tidur di atas rumput. Contoh yang kedua, Lala has attended the health seminar. Lala telah menghadiri seminar kesehatan tersebut. Nah, boleh digabung seperti ini. Hasn't Lala attended the health seminar? Apakah Lala tidak menghadiri seminar kesehatan tersebut? Contoh yang terakhir, he was fat. Dia dulunya gemuk. Was he not fat? Nah, itu kalimat pertanyaannya ya. Langsung, karena kata kerjanya hanya was, dipindahkan ke depan. Kalau ada notnya, boleh tinggal di belakang. Jadi was he not fat atau wasn't he fat boleh. Maknanya apakah dia dulunya tidak gemuk. Thanks for watching.